STM Katolik Mikael, Sekolah Teknik Mesin, cerdaskan para siswanya, terampil jujur disiplin, tingkatkan iman dan bakti, tanggung jawab nurani, jadi insan seutuhnya, hidup bagi sesama. Kami warga negara Indonesia, harapan bangsa membawa hidup sejahtera. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik. Sehat-sehat semua ya? Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini, biar kegiatan kita berjalan lancar, kita awali dengan berdoa. Saya minta tolong satu-satu sudah berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa. Yang pertama, berdoa dulu amin. Kedua, terima kasih telah mengumpulkan kami hari ini. Hari ini kami akan melakukan pelajaran. Kiranya kau berkati hari ini agar dapat pelajaran yang baik dan berguna ke depan. Amin. Satu PKR, dua salam. Kita menyanyikan lagu Mas Tiap hari latih diri, pantang mundur terus maju. Go, Jos! Bigo, Jos! Dewa enggak? Hadir. Oke. Billy, Hadir. Ara, Hadir. Arka, Hadir, Pak. Arma, Hadir. Wahyu, Hadir. semuanya hadir ya. Ya. Baik, teman-teman yang masih ingat pembelajaran sebelumnya, materi pembelajaran sebelumnya. Oke, listrik statis. Nah, dalam listrik statis itu kita belajar tentang apa? Siapa yang tahu? Oke, baik. Silakan. Apa? Muatan listrik, daya listrik, medan listrik, dan potensial listrik. Oke. Ada yang tahu nggak perbedaan listrik statis dan listrik dinamis? Nah, Oke, apa? listrik statis itu listrik yang diam, ada di suatu benda Oke. seperti tip. Oke. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang mengalir dalam suatu pengantar. Halo Sobat Santai, kira-kira apa yang akan terjadi jika tidak ada listrik di dunia? Listrik adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Setelah melihat tayangan ini, apa yang bisa kalian teman-teman ambil? Oke. Kalau di kehidupan sehari-hari itu kayak kita bisa disebut sebagai apa ya, bergantung kepada listrik gitu Pak. Oke, berarti kehidupan kita kalau simak kesimpulan tidak lepas dari Listrik, Pak. apa sih nanti HP? Nah, pasti butuh listrik ya. Ya, Nah, betul. makanya dengan ini tadi itu digambarkan bahwa nanti kita belajar tentang listrik dinamis biar tahu nanti kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari apa. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama apa? Nanti menelaah konsep hukum ya, yang kaitannya dengan bandingan, tegangan, kekuatan dan kuat arus. Terus kalian nanti mampu apa? Menganalisis, terus mampu mengidentifikasi ya komponen-komponen apa? Alat listrik ya. Terus kemudian mampu memprediksi nyala terang pada rangkaian seri dan paralel. Kalian juga mampu untuk apa? Melakukan percobaan ya, melakukan percobaan. Terus kemudian nanti kalian harus bisa perhatikan tayangan itu. Ini tentang kasus apa?
kebakaran rumah, gitu, yang sering terjadi itu banyak dikaitkan oleh instalasi listrik yang tidak benar. Nah, menurut kalian tuh benar atau salah? Benar. Oke, kan itu ya. Nah, makanya ini sebuah masalah yang banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari tentang kelistrikan, ya. Karena instalasi listrik itu penting untuk kalian pahami juga, ya. Oke. Nah, ini pembagian kelompok kerja. Kelompok 1 nanti Astia Dewangga dan Ambisius Billy ya. Oke. Terus kemudian kelompok 2 Arab dan Aka ya. Oke. Terus kelompok 3 Arma dan Wahyu ya. Terus kemudian kelompok 4 Kevin dan Dava. Dan kelompok silahkan kalian mengidentifikasi tadi masalah tentang konsleting listrik. Terus kemudian kalian menggunakan laptop, menggunakan HP, sudah disiapkan HP-nya. Nah, nanti silahkan berselancar di Google maupun YouTube, silahkan kalian diskusikan. Terus faktor-faktor apa penyebabnya tadi konsleting listrik? Ya, silahkan nanti dimajukan di catatan. Ya, nanti untuk kita masukkan di LKPD. Ambil poin-poinnya ya. Sudah dapat. Kelompok 3. Oke. Identifikasinya apa? Dari penyebab 1, kapasitas kabel tidak sesuai besaran arus listrik. Oke. Yang kedua, sumber listrik terkena air. Oke, terus Yang ketiga, colokan menumpuk. Dan yang terakhir keempat, sambungan kabel tidak rapi. oke. Kemudian solusinya, 1, matikan aliran listrik. Yang kedua, cabut perangkat elektronik. Yang ketiga, ganti peralatan elektronik yang rusak. Yang keempat, periksa seluruh perangkat elektronik. Penting. Oke, apa? Perbaiki instalasi listrik. Nah, itu nanti yang perlu kalian coba praktikumkan tentang instalasi listrikan. Oke, sekarang langkah berikutnya adalah kalian melakukan praktikum. Ya, coba buka LKPD-nya di link di Google Classroom. Ya, di link Google Classroom. Oke, silahkan dibuka. Terus nanti silahkan disusun sesuai dengan LKPD-nya ya. Nah, tapi sebelumnya kalian masuk ke Tinkercad untuk membuat contoh rangkaiannya. Oke, buat rancangan rangkaiannya, terus kemudian baru dicoba. Jelas? Nah, lalu. Oke, saya berikan contoh seperti ini. Ini pakai baterai 1,5 volt. Kalau nanti 2 baterai, oke, silakan. Jadi kalian buat rangkaiannya, terus kemudian kalian coba di relnya, gitu ya. Oke, Pak. Oke, silakan dibuka LKPD-nya dengan baterai. Kita pakai 1 buah, toh? Berarti baterainya 1 buah. Nanti lampu 1, ini lampu 2. Nah, tegangannya berapa? Oke, terus tembakannya berapa nanti diukur. Oke, ini ya, motor ya. Terus ukur buat arusnya nanti dirangkai.
elektronik lampu 1 lampu 2 gitu ya. Untuk pengisian KPD paham? Ya, tentang apa? Terang gelapnya jangan lupa. Nah, mulai lampu berapa baterai? Satu baterai dulu ya. Nah, ini ya, satu baterai dulu berarti berapa? Terus isi di sini. Nah, indikator lampunya gimana? Ini rangkaian seri. Oh, ini lampu 1 nanti di sini apa? Nanti ya sudah. Oke. Nah, ini lampu 1, ini lampu 2. Nanti di sini ada lampunya. Oke, terus ini 1,5. Ke kanan, ini kan 1. Ya, jangan lupa di sini. Oke. Silakan isi. Kalau yang rangkaian seri sudah, kemudian masuk yang rangkaian apa? Baterai, ya. Ya, nah berarti kan ini berapa? 3 ke 5. Ada berapa strip? 3. Stripnya nah ini ke 5 kan 2 berarti 1 stripnya setengah. Ini dibagi 2 jadi 4,25. Silakan dapat isi. Nah, kalau rangkaian seri itu berarti ini yang ini kita banyak Oke, sudah semua ya? Sudah semua ya? Oke. Baik. Oke. Nek aku mendekati layarnya ganti kini tuh. Oke, silakan yang lain perhatikan.
presentasi kelompok 1. Silakan. Baik, kami dari kantor ini mengajarkan tentang langkah antisipasi korsleting listrik. Yang pertama itu apa itu korsleting listrik? Pengertian yaitu di mana muatan arus listrik positif bersentuhan dengan muatan arus listrik negatif yang mengakibatkan hubungan arus listrik sehingga menimbulkan percikan-percikan api yang bisa berdampak pada rusaknya peralatan-peralatan elektronik ataupun kebakaran. Itu pengertiannya. Selanjutnya penyebabnya kecelakaan listrik kendor. Penyebabnya kecelakaan listrik kendor yaitu adanya beban mekanis. Misalkan digunakan untuk beberapa steker, tegangan dari yang kami gunakan 1 buah baterai. Lalu tegangan untuk lampu pertama senilai 1,5 volt, yang kedua juga sama, yang hambatan atau ohm lampu 1 dan 2 ohm. Lalu plat arusnya lampu pertama 0,1 dan yang kedua juga sama. Lalu untuk indikator lampu terang atau redup, lampu pertama redup, lalu yang kedua terang. Ya, sebenarnya itu. Lalu untuk rangkaian paralel tegangan total baterainya 3 volt, jumlah baterai 2 volt, kemudian tegangan lampu 1 dan 2 yaitu 3 volt, untuk hambatannya 2 ohm, kemudian buat arus atau ampere 0,2. Terus indikator lampu bentuknya keduanya sama-sama terang. Oke, berarti rangkaian dari paralel dari rangkaian aja sudah apa memiliki kelebihannya itu atau tidak? Oke, berarti yang paling bagus nyalanya yang rangkaian apa? Rangkaian paralel. Oke, berikutnya tadi ada beberapa pertanyaan coba yang paling bawah. Oke. Untuk yang pertanyaan pertama, personalis hasil pengamatan dari rangkaian manakah yang membuat lampu menyala paling terang? Jawabannya itu rangkaian paralel. Oke. yang kedua berdasarkan konsep yang sudah Anda pelajari, mengapa lampu tersebut menyala lebih terang? Karena nilai hambatannya lebih kecil. Dulu lanjut pertanyaan ketiga. Jelaskan perbedaan antara kuat arus pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perbedaannya, jika rangkaian seri cara menyusun komponennya berurutan, jika rangkaian paralel disusun secara bersusun. Oke, gitu. Lalu, jika apakah hasil percobaan pertama sesuai dengan konsep umum, hasilnya itu sesuai karena Oke, sesuai ya. Terus yang nomor 5 memberikan nyala terang lampu terhadap jumlah baterai yang dipasang. Perbandingannya itu kalau pakai satu baterai itu lebih cukup. Kalau enggak menggunakan baterai lebih terang. Oke, berarti ini satu baterai lebih redup bandingkan ya. Itu Analisis tentang perbedaan rangkaian seri dan paralel. Oke. Oke, silakan. Jadi perbedaannya itu untuk cara menyusun komponennya di rangkaian seri disusun secara berurutan. Terus kalau rangkaian paralel disusun secara bersusun. Lalu untuk penggunaan saklar dan kabel, kalau rangkaian seri hemat saklar dan kabel, kalau rangkaian paralel hemat saklar dan kabel. Nah, siapa yang mau mengevaluasi? Siapa mau mengevaluasi? Ya, Oke, silakan.
evaluasi kegiatan harinya. Para siswa belajar tentang bagaimana bekerjasama yang baik di dalam kelompok dan saling berdiskusi tentang masalah yang dihadapi serta bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut, dan mempelajari tentang pengertian penyebab korsleting listrik serta jenis rangkaian listrik seperti paralel dan seri, sehingga para siswa lebih mengetahui tentang rangkaian dan arus listrik dan bagaimana cara mengatasinya jika terjadi masalah. Oke, baik. Nah, teman, prosesnya dari peralatannya yang tersedia, apakah sudah lengkap atau masih ada yang kurang? Nah, mungkin bisa dievaluasi. Oke, Kakak? Ya, dari peralatan ya, ini sudah terdapat 2 lampu dan di sini terdapat alat pengukur tegangan, jadi semua sudah lengkap. Oke, berarti peralatan sudah lengkap untuk mendukung ini ya, kegiatan praktikum ya. Oke, nah semua kayak LKPD, apakah sudah bisa membantu untuk proses pembelajarannya? Sudah. Oke. Apa kesimpulan kita hari ini? Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Dengan kita belajar rangkaian listrik dinamis mengenai rangkaian seri dan paralel. Apa kesimpulan kita dengan kita belajar rangkaian ini? Apa kesimpulannya? Ada nggak sama? Ya, oke. Belajar rangkaian listrik seperti ini kita menjadi paham instalasi listrik, ada beberapa mengantisipasi adanya. Oke, berarti dengan kita belajar praktikum ini kita bisa tahu apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari jika nanti dipakai di dalam kehidupan sehari tentang proses instalasi listrik yang baik dan nanti seperti apa. Jadi tahu kalau listrik itu sangat penting. Baik, berikutnya. Oke. Terus ini saya memahami dan mengerti bagaimana cara menemukan dan menemukan solusi yang tepat saat terjadi penggunaan listrik. Terus saya dapat memahami bagaimana cara supaya tidak terjadi. Terus dengan adanya saya akan cek dulu LKPD-nya tadi, apakah sudah selesai? Bukan, lihat LKPD-nya. Oke. Bang, LKPD. Ya. Oke, sudah. Tetap ya. Ini tadi kan cara praktikum ya, nanti untuk tes pengetahuannya nanti saya akan buatkan link khusus ya untuk cek pemahaman kalian secara pengetahuannya. Nah nanti yang secara pengetahuan masih kurang, nanti saya akan adakan program remedial. Gitu ya. Nanti menggunakan khusus linknya di Google Classroom ini. Oke. Baik. Kita kan di abad 21 ya. Nah, keterampilan sosial yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa aja itu? Keterampilan sosial. Ada apa aja? Meminta maaf. Nah, belajar meminta maaf. Ya. Terus kemudian apa? Beradaptasi dengan lingkungan baru. Dengan hal baru, dengan lingkungan baru itu untuk era sekarang itu sangat diperlukan. Bagaimana kalian harus belajar beradaptasi. Terus apa lagi? Nah, sekarang nih zamannya media sosial ya. Nah, makanya menghargai privasi. Untuk belajaran kita hari ini
saya rasa cukup dan kalian sudah melakukannya dengan baik. Kelompok 1 tadi sudah dari untuk presentasi ya. Nah, itu kelompok 1. Nah, terus kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Nah, semuanya kumpul semua ya. Oke ya. Nah, kalau dilihat dari senyum-senyumnya ini berarti semuanya senang gitu ya. Oke. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini, baiknya kita tutup dengan berdoa. Saya minta tolong salah satu ini doa. Silakan. Teman-teman, tetap dengan baik. Saya akan memimpin doa secara Katolik dengan baik. Mohon mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih atas berkatmu melalui pelajaran ini. Semoga pelajaran ini dapat berguna bagi kami semua. Amin. Selamanya. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih. Selamat siang semuanya. Berkah dalam. Siap. Di